di rumah? Belum bosen kan ketemu sama Kak Iit sama Kak Esther lagi? Iya ya. Iya, minggu hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Kak Iit, Ya. hari ini semangat nggak? Harus semangat dong. Adik-adik yang di rumah semangat nggak? Pastinya ya, semua adik-adik di rumah semangat dan penuh sukacita. Iya Kak Esther, hari ini kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Esther? Hari ini kita mau nyanyi Kalau Kau Suka Hati. Ya adik-adik yang di rumah kakak undang berdiri yuk. Kita mau bergerak. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Katakan hore ya. Kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Nah, adik-adik udah semangat kan? Kester kalau dilihat udah semangat belum ya adik-adik? Kayaknya sih udah Kak. Udah ya, kalau gitu kita mau buka aja ya Kak Esther ya, ibadah kita ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau beri. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan tolong berkati kakak sekolah minggu dan kita yang di rumah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Kalista sudah pimpin doa pembuka pagi ini. Ya adik-adik, masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kan? Pastinya dong Kak Iit. Iya, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Hari ini kita mau nyanyi Pujilah dengan musik. Adik-adik ada yang tahu nggak lagunya? Hah? Tahu? Oke, kalau tahu nyanyi sama-sama ya, sama kakak ya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi Pujilah dengan musik. Pakai gerakan ya adik-adik. Pujilah nama Tuhan dengan riang. Pujilah nama Tuhan dengan riang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Gitarnya, jreng.
Adik-adik siapin hati adik-adik ya. Nanti yang doa firman Tuhan dibawakan oleh Felisa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang telah Kau beri. Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari kakak sekolah minggu. Tolong berkati kakak sekolah minggu dan berikanlah kami fokus supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik Ica. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Dian. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya adik-adik ya. Amin. Oke, baik adik-adik. Sebelum mulai, Kak Dian mau kasih gambar dulu nih. Coba kalian temukan 5 perbedaan dari gambar ini nih. Waktunya habis. Gimana? Udah bisa ketemu? Nah, adik-adik, apa ya kira-kira kunci jawabannya ya? Ini dia perbedaannya. 5 perbedaan dari gambar yang tersedia. Ayo, siapa yang benar? Ada yang benar 1, 2, 3, 4, atau 5? Good. Nah, siapa yang tadi berhasil menemukan 5 perbedaan? Good. Nah, adik-adik, tadi kalian kan Dian minta untuk cari 5 perbedaan ya. Gimana perasaannya ketika berhasil? Iya, tentunya pastinya seneng ya adik-adik ya. Nah, ini jelas ada perbedaan ya adik-adik ya. Ketika Kak Dian minta kalian untuk coba nih kalian cari 5 perbedaan gitu ya. Dan waktunya tadi cukup singkat ya adik-adik ya. Mungkin pertama kali, jadi apa namanya? Jadi adik-adik perasaan jadi, aduh tegang nih, panik nih gitu ya. Mana perbedaannya gitu. Tapi ketika adik-adik berhasil tentunya, nah ini dia perbedaannya. Tentunya perasaannya jadi berubah adik-adik ya. Tentunya perasaannya jadi happy, jadi senang gitu ya. Nah adik-adik, lalu apa sih ya kaitannya antara perbedaan dengan firman Tuhan hari ini? Mau tahu? Ikutin Kak Dian. Oke, nah hari ini temanya adalah Yesus sumber sukacita. Bacanya dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah adik-adik, nanti kalian bisa baca sendiri ya di rumah masing-masing, atau bisa baca sama mama papanya. Nah adik-adik, kalau kita lihat ya dari bacaan hari ini, di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 menceritakan tentang mujizat pertama kali Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak mujizatnya Tuhan Yesus pertama kali? Nah, benar banget. Bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu dia adik-adik. Jadi ceritanya gini. Suatu hari gitu ya, ada salah satu kerabat dari Ibu Maria nih, yaitu ibunya Yesus gitu ya. Nah, suatu hari kerabatnya Ibu Maria ini sedang mengadakan pesta pernikahan. Di mana? Di Kana ya. Jadi mengadakan pesta pernikahan. Wah, udah pasti meriah dong ya gitu. Dan ramai tamunya. Nah, kebetulan Ibu Maria dapat tugas nih adik-adik gitu ya. Tugasnya adalah menjaga tempat air anggur. Nah, biasanya adik-adik di dalam sebuah pernikahan pada zaman itu yang paling menjadi ciri khas adalah tersedianya air anggur. Nah, tapi wah, ternyata adik-adik
ada sesuatu hal yang membuat Ibu Maria jadi panik gitu. Kayak tadi kalian mungkin ya, ketika dia minta kalian untuk cari 5 perbedaan, langsung panik, mana nih gitu ya kan, jadi tegang gitu. Kenapa ya kira-kira Ibu Maria sampai panik dan tegang? Oh, ternyata adik-adik, air anggur yang mau dihidangkan buat tamu-tamu di pesta itu, di pesta pernikahan itu, udah mau habis adik-adik. Gimana ini ya? Namanya orang lagi pesta, kalau kurangan makanan atau minuman, ya tentunya jadi malu keluarganya adik-adik ya. Terus gimana ya? Bingung nih caranya. Gimana nih gitu ya kan. Lalu tiba-tiba ini dia nih adik-adik, yang menjadi perbedaan adalah ketika kehadiran Tuhan Yesus di dalam pesta pernikahan tersebut gitu ya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, langsung di Ibu Maria buru-buru ya, langsung bilang sama Tuhan Yesus, Yesus bagaimana ini, air anggur udah mau habis, sedangkan tamu masih banyak. Lalu Tuhan Yesus bilang, tenang saja, jangan panik gitu ya. Tuhan Yesus minta tolong nih supaya ada sebuah kuali besar gitu ya. Kuali itu kayak gentong gitu ya adik-adik. Nah biasanya memang kalau pada zaman itu gitu ya, selalu tersedia air untuk membasuh gitu ya, membasuh kaki ketika datang gitu ya, bertamu, datang berkunjung atau apapun gitu ya. Nah kemudian Tuhan Yesus kasih instruksi nih, kasih perintah, ambil air tersebut kemudian dituangin nih kepada para tamunya. Wah, airnya itu kan air biasa ya, gimana ya? Tapi ini dia yang jadi perbedaan. Ketika Ibu Maria percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus gitu ya. Ketika saat itu Ibu Maria percaya, langsung menyuruh para pelayan, ayo cepetan lakukan apa yang tadi instruksinya Tuhan Yesus gitu. Akhirnya para pelayan melakukan nih adik-adik. Wah, ternyata tak diduga, tak disangka, bim salah bim. Ya, ternyata benar loh adik-adik. Air yang biasa itu ternyata berubah jadi air anggur adik-adik. Dan ternyata adik-adik gitu ya, para tamu yang datang sangat bahagia. Kenapa? Karena di dalam pesta pernikahan tersebut gitu ya, para tamu bisa merasakan kelezatan dari air anggur yang dihidangkan, yang disajikan. Wah, ini luar biasa nih pesta pernikahannya nih, top marko top gitu ya. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir pesta, tuan rumahnya menyediakan air anggur yang nikmat. Nah itu semua karena apa? Karena kehadiran Tuhan Yesus. Nah sama seperti tema kita hari ini kan, Yesus sumber sukacita. Sama juga nih kayak tadi kalian bilang, tentunya ada perbedaan. Ketika kalian di awal tadi kalian kasih, ayo coba cari 5 perbedaan gitu. Kemudian tentunya perasaan kalian tentu berubah ketika kalian berhasil. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar nih, ternyata kehadiran Tuhan Yesus itu membawa sukacita ya. Makanya kenapa temanya Yesus adalah sumber sukacita. Karena dalam keadaan situasi yang saat itu terjadi gitu ya, di pesta pernikahan tersebut, tentunya keadaannya menegangkan gitu ya. Ketika merasa waduh kita dapat kesulitan nih gitu, gimana cara ngatasinnya. Tapi percayalah, ketika kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, segala masalah bisa kita lewatin. Termasuk nih adik-adik, salah satunya ketika masa pandemi ini ya, kita nggak pernah tahu nih kita tetap sehat terus atau enggak gitu ya. Tapi ketika kita percaya, walaupun ya pada akhirnya mungkin salah satu kita ada yang
sedang sakit mungkin ya, tapi bukan berarti kalian nggak bisa sukacita. Kenapa? Seperti tadi Ibu Maria, bahwa dia percaya kalau ada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus hadir, tentunya akan ada selalu sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Asalkan apa? Asalkan kita sebagai anak Tuhan percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita percaya sama Tuhan Yesus, kita bisa sukacita bukan selalu ketika kita mendapat sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, tapi juga ketika di situasi seperti tadi ya, ketika kita nggak tahu lagi nih gitu ya, ketika kita putus asa mungkin ya, ketika kita merasa kebosanan, terutama tuh kamu nih yang sekarang lagi belajarnya home learning gitu ya, belajar di rumah terus nggak bisa main, kemarin liburan juga nggak bisa jalan-jalan gitu ya, karena masa pandemi saat ini. Tapi adik-adik percayalah, ketika kita menghadirkan selalu Tuhan Yesus dalam hidup kita, ada sukacita yang berbeda, ada sukacita yang nggak bisa terlukiskan gitu ya, tidak bisa diganti oleh apapun ketika kita mempercayakan dan menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua bisa selalu menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga apapun kesulitan, apapun masalah kita tetap dilimpahi dengan sukacita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ketika hari ini kami boleh diingatkan sama-sama bahwa penting sekali Tuhan, sebagai anak-Mu, kami percaya bahwa kehadiran-Mu selalu membawa sukacita bagi kehidupan kami. Walaupun Tuhan kami mendapatkan kesulitan, kami ada yang sakit Tuhan, kami ada masalah Tuhan, ada pergumulan kami, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan pasti yang memberikan kekuatan. Dari kekuatan itulah kami tetap menemukan sukacita Tuhan untuk bisa melewati setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan untuk setiap kami di masa pandemi saat ini. Berkati juga adik-adik yang masih dalam belajar, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan semangat untuk anak-anak, untuk adik-adik boleh tetap memiliki motivasi dan semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih Kak Dian sudah pimpin firman pada pagi hari ini. Nah adik-adik, ingat nggak tadi temanya kita tentang apa? Yesus sumber sukacitaku. Nah hari ini kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita.
Ya adik-adik, jangan lupa persembahan ya. Persembahan adik-adik bisa dititip ke mama atau papa. Nanti mama atau papa yang akan bawa ke gereja. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap di rumah ya, tetap pakai masker dan rajin cuci tangan. Jangan kemana-mana dulu ya adik-adik. Ya, sampai jumpa